pemain keturunan yakni Wilbur Jardim dan Jens Raven. Meski tampil sebagai pemain pengganti, keduanya mampu memberikan kontribusi maksimal. Wilbur Jardim yang notabene seorang bek sayap bagus main di berperan Wilbur. impresif sebagai gelandang lantaran mampu mengatur ritme permainan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, tahniah dan selamat sekali lagi kemenangan semalam Indonesia melawan Filipina U19 di Piala AFF 6-0 adalah antara indikator yang perlu kita apresiasi kepada Indra Sapri dan juga kepada semua pemain-pemain yang bermain fokus semalam dengan formasi 3-4-3 menunjukkan bahwa Indonesia punya taktikal cara bermain laju dan juga taktikal ini menyerang sepenuh masa. Maksudnya 4 pemain gelandang yang ada di tengah itu counter attack dan juga cepat turun ke bawah. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain gelandang timnas Indonesia dan juga penyerang timnas Indonesia juga bermain agresif ya. Bermain agresif ini maksudnya laju dalam mencari ruang dan peluang untuk mencetak gol. Begitu juga pemain-pemain di bagian lini belakang. Tanpa ada ditembusi, tanpa ada dibobolkan. Ini juga bermakna bahwa Indonesia di perlawanan yang pertama ini sangat fokus banget guys dalam mengekang asakan-asakan Filipina ini. Ya, memang kita belum mengetahui cara permain timnas Filipina U19 ini, tetapi dengan cara permainan taktikal timnas Indonesia di bawah kendali Indra Sapri ini juga sudah menunjukkan satu perkembangan yang bagus. Oke, kalau dikatakan Filipina ini adalah tim yang belum lagi ujian sebenar, belum kuat lagi. Memang betul. Begitu juga dengan Kamboja dan Timor Leste, satu grup di dalam grup timnas Indonesia ini. Dan kita sangat optimis dan yakin Indonesia itu akan menjadi juara grup dengan memenangi kesemua perlawanan. Tapi inilah masanya Indra Sapri membentuk satu chemistry yang betul-betul kuat sebelum ke semifinal. Dan inilah juga masanya sebenarnya fans ataupun pendukung sepak bola tegar di Indonesia bersatu, menyatukan semangat itu untuk betul-betul memberi dukungan yang padu kepada timnas U19 ini. Memang kita ketahui banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu diperbaiki, tetapi sekurang-kurangnya saya memberi saran untuk menyokong, mendukung sepenuhnya semangat, memberi semangat yang padu kepada timnas U19 ini, karena mereka masih lagi pemain bibit muda yang perlu dukungan yang baik daripada fans ini. Oke guys, yuk kita semak dulu video pada kali ini. Yang saya ingin reaksi ialah finishing kelas Eropa. Filipina korban debut Raven. Alasan timnas U19 menang mudah. Vietnam jadi panik. Oke, saya juga sebenarnya ingin menantikan memang permainan Raven, Jens Raven ini, dan dia dimasukkan di babak yang kedua dan seterusnya mencetak gol. Ini barulah penyerang guys, namanya penyerang. Apabila diberi peluang, dia mencetak gol itu. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Gol debut Jens Raven getarkan Stadion Gelora Bung Tomo. Sikap rendah hati Indra Sapri di depan pelatih Filipina U19. Media luar negeri soroti pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ini Jens Raven guys. Menghadapi Filipina U19 di laga perdana grup A Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 mampu tampil Spartan dengan mencetak 6 gol tanpa balas. Dengan formasi 3-4-3 identik skema andalan Sintayong, Indra Sapri sukses meracik taktik impresif sejak awal laga. Skema andalan Terbukti pada babak Sintayong. pertama, skuad Garuda Nusantara sudah mampu mencetak 4 buah gol. Pada babak kedua, timnas Indonesia U19 masih tampil mendominasi.
yang membuat Filipina kesulitan mengembangkan permainan. Alhasil 2 gol tambahan menggenapi pesta gol skuad asuhan Indra Syafri Tengok di kapten Stadion Gelora 16 tu Bung Tomo. sampai naik pergi atas. Pada laga selanjutnya, Doni Tripamukas dan kawan-kawan telah ditunggu oleh Kamboja pada Sabtu mendatang. Doni Tripamukas. Kemenangan wajib diraih guna mengamankan tempat ke babak selanjutnya. Kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Filipina Wilber menjadi momen Jardim manis pembeda. bagi 2 pemain keturunan yakni Wilber Jardim dan Chance Raven. Meski tampil sebagai pemain pengganti, keduanya mampu memberikan kontribusi maksimal. Wilber Jardim yang notabene seorang bek sayap Ini bagus main mampu nih berperan Wilber. impresif sebagai gelandang lantaran mampu mengatur ritme permainan. Hal yang terlihat terburu-buru di babak pertama. Sementara Chance Raven mampu menjadi pengganti Arkan Kakak yang kesulitan mencetak gol pada laga tersebut. Meski masih harus beradaptasi dengan cuaca, Chance Raven terlihat berjuang keras hingga akhirnya mencetak gol debut lewat sontekan manis jelang berakhirnya pertandingan. Kendati demikian, Mantap. apresiasi wajib diberikan kepada seluruh penggawa Timnas Indonesia U19 yang awalnya diragukan namun kini perlahan mulai membuktikan. Pelatih Timnas Indonesia Gelora U19 Bung Indra Tomo. Syafri lebih memilih Indra respect meski Sapri berhasil menang merendah. telak atas Filipina. Usai pertandingan, pelatih asal Sumatera Barat tersebut tampak selebrasi sujud syukur yang telah menjadi ciri khasnya sejak menjadi juru taktik. Tak hanya itu, Indra Syafri juga menghampiri pelatih Filipina Jose Ferre untuk berjabat tangan diikuti oleh para penggawa Garuda Nusantara. Sikap rendah hati selalu diterapkan guna menjaga sportivitas dan setiap kompetisi. Kendati demikian, tantangan berat baru menanti Timnas Indonesia U19 di babak gugur. Mengingat di fase grup hanya menyisakan laga kontra Kamboja dan Timor Leste. Skuad Garuda Nusantara pun berpotensi jumpa Australia, Thailand maupun Vietnam di babak semifinal dan akan menjadi pembuktian sesungguhnya bagi taktik Indra Syafri. Pelatih Oke guys, itu yang kita ingin lihat nanti di semifinal sebenarnya, sama ada ketemu Vietnam, Thailand dan juga Australia. Oke, disinilah ujian sebenar Timnas Indonesia. Tapi saya masih tetap optimis dan yakin Indonesia bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam juga. Siapa saja di depan Indonesia itu akan diradu, akan dilanggar oleh Indonesia. Kalau melihat kepada tactical pemain dan juga stamina pemain ini, cara permainannya, kemudian strategi menyerang, hantaran-hantaran pendek cepat yang akurat, walaupun masih ada mistake sedikit, tetapi itu akan tetap diperbaiki, dibenahi ke semua kesalahan-kesalahan menjelang semifinal nanti. Tapi yang pentingnya fokus dulu 2 perlawanan lagi, melawan Timor Leste dan juga Kamboja, karena Indonesia tidak bisa untuk memandang rendah juga. Dia tidak boleh memandang rendah kepada Timor Leste dan Kamboja ini, walaupun sudah menang ke atas Filipina. Karena semua tim ini, kalau di lapangan, itu apa saja boleh berlaku ya. Terutamanya kalau ada kejutan daripada Timor Leste dan Kamboja juga. Jadi Indonesia harus waspada, tidak terlalu jumawa. Pemainnya perlu fokus, taktikal, perlu dimainkan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelatih. Dan walaupun saya tertarik juga dengan 2 pemain keturunan Indonesia, Chance Raven dan Wilber Jardim, walaupun mereka ini bermain bukanlah first 11, bukanlah pemain-pemain inti, tetapi sumbangan mereka cukup besar. Apabila dimasukkan, mereka menggunakan peluang itu untuk betul-betul mencari gol. Dan itu akhirnya terjadi apabila Chance Raven walaupun baru beberapa menit bermain, tetapi telah pun mencetak gol itu. Jadi inilah penyerang yang sangat diperlukan oleh Timnas Indonesia. Jadi mereka perlu diberi masa lebih lagi bermain selepas ini. Oke guys, kita lanjut. Pelatih Timnas U19 Filipina Jose Ferre melontarkan pujian kepada penyerang Timnas Indonesia Arkan Kakak. Ia menyebut Arkan Kakak sebagai salah satu bomber masa depan yang bisa diandalkan Timnas Indonesia. Arkan Kakak, ya? Pelatih yang mengantongi lisensi UEFA Pro tersebut pun berharap Arkan Kakak bisa terus bekerja keras supaya tidak menyia-nyiakan potensi untuk menjadi seorang pemain besar di masa depan. Masanya Ferre menilai Kakak adalah striker dengan atribut yang cukup lengkap.
Secara khusus pelatih Filipina memang mengenal baik Arkan Kakak. Pasalnya ia adalah mantan tangan kanan pelatih Leonardo Medina di Persis Solo. Karena itulah secara langsung dia mengikuti perkembangan pemain kelahiran Blitar itu sejak dipromosikan di tim senior pada awal musim 2023 lalu. Ia juga bertanggung jawab membimbingnya sesuai dengan program dari Leonardo Medina. Tidak hanya itu, ia juga membuka pintu untuk debut sebagai pemain profesional. Pernah berkarir di Persis Solo membuat pelatih Filipina Joseph Ferre sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia. Jadi dia tahu betul kerja keras setiap elemen untuk mempersiapkan tim ini. Bahkan skuad timnas Indonesia U19 yang sempat menguji kekuatan di Toulon Cup 2024 beberapa bulan yang lalu. Ia pun mengapresiasi seluruh hal yang telah diupayakan dari federasi hingga pemain. Joseph Ferre juga tidak segan memuji kerja keras Coach Indra dalam membentuk dan mengembangkan tim khususnya dalam pembinaan usia muda. Bahkan secara terbuka ia menyarankan Federasi Filipina untuk belajar dari perkembangan sepak bola Indonesia. 3 bulan lalu ketika saya tiba di Filipina, saya bilang pada Presiden PFL, kita harus melihat dengan seksama apa yang dilakukan Indonesia karena mereka melakukan sesuatu yang kuat untuk pengembangan pemain muda, ujar Ferre. Indra Syafri kembali memimpin Garuda Nusantara untuk berlaga di ASEAN Cup U19 2024. Dengan bekal pengalamannya sebagai Direktur Teknik PSSI, dia tidak hanya mempersiapkan tim untuk kompetisi ini, namun pemain yang masuk dalam timnya akan terus dimaksimalkan agar bisa jadi pemain masa depan Indonesia. Salah satu tugas utamanya di tim adalah mempersiapkan mental dan moral pemain. Menurutnya hal tersebut harus bisa ditanamkan agar mereka memiliki kualitas dan bisa terus konsisten di masa depan. Mantan pelatih Bali United ini pun optimis menjaga misi tersebut. Dia mengakui bahwa mempersiapkan pemain muda tidak mudah dan penuh tantangan. Harus ada pendekatan yang tepat agar mereka bisa bersinar dan menjadi tombak utama skuad Garuda di masa depan. Sosok yang mengorbitkan nama Evan Dimas Derajat dan Hans Sabuyama ini berharap bisa kembali menemukan bakat-bakat baru untuk Indonesia. Mudah-mudahan lah kan. Timnas Vietnam U19 telah tiba di Surabaya. Diketahui skuad muda Golden Star Warriors berangkat dari Vietnam menuju Indonesia pada Selasa 16 Juli kemarin. Baru juga untuk sampai ke lokasi Surabaya, tim besutan Hua Hien Vin harus menghabiskan waktu hampir seharian penuh. Karena perjalanan yang memakan waktu lama ini, setelah menyelesaikan prosedur check-in, seluruh tim memanfaatkan makan malam dan istirahat lebih awal. Menariknya, selepas makan malam, gelandang timnas U19 Vietnam Din Quang Kiat mendapatkan kado istimewa dari staf pelatih dan rekan satu timnya untuk ulang tahun ke-17-nya. Meski perayaan dilakukan secara sederhana, namun suasana tetap hangat dan penuh kasih sayang. Din Quang Kiat sendiri dikenal sebagai sosok raksasa di skuad timnas U19 Vietnam. Hal itu dikarenakan ia memiliki tinggi badan yang mencapai 191 cm. Media Vietnam So.vn menyebut potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat ciut 2 lawan mereka di grup C yakni Bahrain dan Cina. Hal itu karena adanya peluang timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini timnas senior 3 pemain yang dimaksud adalah Jens Raven dari FC Utrecht U21, Maurice Mahindoke dari FC Dordrecht U21 dan Ole Romeni dari FC Utrecht. Ini Ole Romeni. Jika ketiga nama di atas bergabung, maka Sintayong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ole Romeni sendiri dapat diandalkan sebagai winger kanan, Maurice Mahindoke sebagai winger kiri dan Jens Raven sebagai penyerang tengah. Tentu hal ini tercium sebagai sebuah bahaya untuk Cina dan Bahrain. Masanya diketahui 2 tim nasional tersebut juga mengincar posisi 3 atau 4 untuk menjaga asal lolos dari ronde 3. PSSI mengisyaratkan belum akan berhenti menjalankan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam hal ini, pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyodorkan 2 tipe pemain naturalisasi yang dinilai bisa bikin permainan Garuda lebih atraktif. Dalam pandangannya, Fritz Simanjuntak mengungkapkan harapan agar timnas Indonesia bisa diperkuat pemain naturalisasi dengan karakteristik Amerika Latin, yakni dengan tipe seperti Ronaldinho dan Lionel Messi. Lebih jauh lagi, Fritz Butuan menyebut PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan sebagai hal yang wajar. Keputusan itu disebutnya sebagai upaya mengakselerasi timnas Indonesia saat kompetisi domestik belum mencapai level yang cukup untuk menghasilkan banyak pemain berkualitas. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia.
Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke, salam olahraga guys, kita ulas. Oke guys, selamat dan tahniah sekali lagi untuk Timnas Indonesia menang 6-0. Itu saya pikir angka yang agak besar ya. Kemenangan ini kalau melebihi 5-0, maka ini adalah strategi dan taktikal yang bagus dari pelatih. Dan dilaksanakan dengan baik oleh pemain-pemain. Dan kalaulah pemain keturunan Jens Reven dan juga Welber Jadim ini bermain daripada pemain awal lagi babak pertama sampailah babak kedua. Bukan lagi 6 gol guys, mungkin akan lebih daripada itu ya. Jadi perlu juga pemain-pemain keturunan ini dimainkan. Itu sajalah yang saya ingin melihat supaya pemain keturunan Jens Reven dan juga Welber Jadim ini bermain sepenuh masa sebenarnya daripada babak pertama sampai babak kedua. Tapi mungkin tactical Indra Sapri ini akan memainkan mereka ini pada semifinal nanti. Dan memang betul walaupun Indra Sapri ini memberi peluang kepada pemain-pemain lokal untuk memberi talenta, mengeluarkan segala idea-idea pemain lokal ini melawan Filipina ini. Ini juga bagus untuk pemain-pemain lokal sebenarnya. Mereka mencipta yang paling terbaik. Mereka bermain yang paling bersungguh-sungguh sehingga 100% mereka memberikan kekuatan stamina dan juga skill individu mereka. Mereka cuba memberikan yang terbaik untuk Indonesia juga. Jadi inilah yang dilakukan oleh Indra Sapri. Dia coba memberi peluang kepada pemain lokal. Tapi untuk perlawanan yang besar, untuk perlawanan di semifinal, itu memerlukan pemain yang berkualitas seperti pemain keturunan. Karena dari segi fisik dan juga emosi pemain-pemain keturunan ini mungkin agak berbeda ya dengan pemain lokal. Dan kalau kita melihat permainan semalam, Arkan Kakak walaupun dia sudah diberi peluang daripada babak pertama sehinggalah babak kedua sebelum digantikan oleh Jens Reven, Arkan Kakak tidak dapat mencetak gol. Dari segi permainan saya melihat Arkan Kakak ini perlu mengawal sedikit emosinya, tidak terlalu egois, perlu tenang, cool, ambil ruang dan peluang. Itu mungkin untuk Arkan Kakak. Jadi dia seorang pemain yang bertalenta juga, Arkan Kakak ini. Cuma daripada segi pengawalan emosi dan ketenangan itu perlu dibenahi lagi. Banyak lagi yang perlu diperbaiki oleh pemain muda ini. Dan saya juga ingin melihat perlawanan akan datang melawan Timor Leste, melawan Kamboja, dimainkan sepenuh masa Jens Reven ini. Kita ingin melihat dia punya permainan sebenar. Kita ingin melihat kekuatan, talentanya itu diberi peluang oleh coach Indra Sapri ini. Dan kalau memang dia berkualitas tinggi, dia pasti akan mendapat gol lagi di dua perlawanan itu. Jadi itu akan menjadikan dia bersemangat kalau sudah bermain di semifinal nanti. Oke, mudah-mudahan guys, walaupun kemenangan ini kemenangan yang bergaya juga, tetapi perlu juga merendah diri, tidak terlalu jumawa, dan pemain-pemain jangan hilang fokus lah. Pemain-pemain jangan hilang fokus. Dan semua fans juga harus memberikan semangat ya, walaupun masih lagi baru, ini perlawanan pertama dan kurang yakin dengan strategi Indra Sapri, tapi kita perlu memberikan semangat yang utuh, semangat yang kuat untuk mereka sama-sama bersatu dalam membangun perkembangan sepak bola dari akar umbi ini, dan juga dari pemain lokal sampailah pemain keturunan. Sekarang ini memanglah kalau menang kita harus menyanjung, kalau kalah kita harus juga mendukung sebenarnya. Jangan masa menang kita sanjung, masa kalah kita menghina, mengeji mereka. Ini harus ada kebersamaan semua pihak untuk memberi yang terbaik apapun, sama ada kita fans, kita pelatih, kita pemain, kita
pendukung, dan kita pemerhati juga harus memberikan semangat kata-kata yang baik kepada pemain-pemain ini semua, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, saya sangat menghargai dukungan kalian, guys. Tanpa kalian, saya tidak akan berkomentar dengan baik di ruangan YouTube ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pascalan Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia, Pascalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Pascalan Studio.